Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan cara menggunakan SPSS dalam mencari regresi linear. Lanjut saja kita ke langkah pertama. Di langkah pertama, kita akan menyiapkan data dalam bentuk Excel atau akan kita ketikkan di Excel. Di sini kami telah membuat data sebanyak 10 orang yang kami teliti untuk kami ambil sampelnya dalam mengerjakan regresi linear, yaitu adalah pengaruh uang BBM terhadap uang gaji karyawan. Di sini kami telah mendapatkan dua data, yaitu uang BBM dalam sebulan dan uang gaji karyawan dalam sebulan. Di mana uang BBM dalam per bulan ini kita asumsikan sebagai variabel X dan uang gaji karyawan dalam satu bulan ini kita asumsikan sebagai variabel Y. Langsung saja selanjutnya kita akan membuka SPSS. Setelah kita membuka SPSS akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita akan mengisi variabel view-nya dengan baris pertama, yaitu kita ketikkan huruf atau variabel X dengan desimalnya 0, dengan labelnya kita meletakkan uang BBM. Ketikkan uang BBM, lalu kita scalekan pada bagian ujung kanannya. Lanjut, pada baris kedua kita ketikkan variabel Y atau huruf Y dengan desimalnya 0 dan labelnya kita berikan nama uang gaji. Setelah kita mengisi variabel view, lanjut kita mengisi data view. Di dalam data view ini sudah terdapat dua variabel, yaitu X dan Y, di mana di dalam variabel X kita akan mengisi dengan uang BBM yang ada datanya pada Microsoft Excel tadi. Kita pindah ke Microsoft Excel, kita copy datanya pada uang BBM. Setelah kita copy, kita pindahkan di SPSS. Setelah dipindahkan dan diletakkan pada kolom variabel X, lalu kita mengarah ke kolom variabel Y. Untuk selanjutnya, lakukan hal yang sama pada yang kita lakukan sebelumnya di kolom variabel X. Setelah itu, klik Analyze. Setelah klik Analyze, lanjut klik Regression, lalu Linear. Nah, pada proses ini teman-teman terdapat dua variabel, yaitu uang BBM sebagai variabel X dan uang gaji sebagai variabel Y, di mana kita akan memindahkan uang BBM atau variabel X ke dalam independen dan uang gaji karyawan atau uang gaji dengan nilai variabel Y akan kita pindahkan ke dalam dependen. Setelah itu, lalu klik OK. Keterangan. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel apa yang dimasukkan, yaitu variabel uang BBM sebagai variabel independen dan uang gaji karyawan sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan dalam analisis regresi linear yaitu metode enter. Keterangan. Dari output di atas diketahui R² sebesar 0,481. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh uang BBM atau X terhadap uang gaji karyawan atau Y adalah sebesar 48,1%. Berikut ini adalah bentuk tabel dari tabel ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F sebesar 9,269 dengan nilai signifikannya sebesar 0,012, yang artinya nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi ada pengaruh uang BBM atau X terhadap uang gaji karyawan atau Y. Berikut ini adalah tabel dari coefficients. A adalah angka konstan dari unstandardized coefficients. Dalam kasus ini nilainya sebesar 1516,895. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada uang BBM atau X, maka nilai konsisten uang gaji karyawan atau Y adalah sebesar 1516,895. Sedangkan B adalah angka koefisien regresi. Nilainya sebesar 3717. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat uang BBM atau X, maka uang gaji karyawan atau Y akan meningkat sebesar 3717. Karena nilai koefisien regresi bernilai positif, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa uang BBM atau X berpengaruh positif pada uang gaji karyawan atau Y. Dapat disimpulkan persamaan regresinya adalah Y sama dengan 1516,89 ditambah 3717 X.
Uji hipotesis membandingkan nilai SIK dengan 0,05. Keterangannya, berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikan atau nilai SIK-nya sebesar 0,012, lebih kecil dari probabilitas 0,05, atau 0,012 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh uang BBM atau nilai X terhadap uang gaji karyawan atau nilai Y. Selanjutnya, uji hipotesis membandingkan nilai T hitung dengan T-tabel. Rumus dalam mencari T-tabel adalah nilai A dibagi 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Dan untuk mencari DF-nya, N di sini adalah jumlah data. Jumlah datanya adalah 12. Berarti N dikurang 2 sama dengan 12 dikurang 2 sama dengan 10. Jadi, nilai T-tabel terletak pada baris 0,025 dan di kolom 10. Kemudian, kita lihat pada tabel distribusi, nilai T-tabel didapat sebesar 2,228. Karena nilai T hitung sebesar 3,044 lebih besar dari T-tabel 2,228, sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh uang BBM atau X terhadap uang gaji karyawan atau Y. Uji hipotesis dengan melihat kurva regresi. Berdasarkan kurva di atas, diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 3,044 terletak pada area berpengaruh positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif uang BBM atau X terhadap uang gaji karyawan atau Y.